In the name of God, the most gracious, the most merciful. By the token of time through the ages, verily mankind is in loss, except those who have faith and do righteous deeds, and join together in the mutual teaching of truth and of patience and constancy. A whisper of peace moving through the land. Allah will surely run to us if we hold out our hand. A word of hope, a call to every woman and man. A light until the end of time. This is Al-Islam. A whisper of peace moving through the land. Allah will surely run to us, but do we understand? A word of hope, a call to every woman and man. A light until the end of time. Is this Al-Islam? Oh, baik. Ya, selamat pagi Pak Iko. Selamat pagi Pak Warsono, Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan di Bandung. Pagi ini saya akan bertemu dengan para peserta di Bandung. Terima kasih sekali untuk penyambutannya. Saya tidak menyangka semeriah ini. Tapi yang menarik begini, saya menemukan beberapa testimoni yang saya panggilin Pak Sonson. Harus duduk. Ya, Pak Sonson mau bercerita sedikit tentang pengalaman beliau tentang hepatitis B. Ini saya temukan cerita beliau ini baru saja, di mana rupanya beliau dulunya penderita hepatitis B. Itu penyakit yang susah sekali sembuh dan biasanya harus diderita seumur hidup, terpaksa. Tapi beliau sudah berapa kali ke lab, loh kok malah sembuh ya. Jadi ini ingin saya bagi pada Bapak Ibu sekalian mengenai penyakit hepatitis B yang bisa sembuh dengan PMB. Siapa Sonson? Ini ini Pak Sonson nih. Selamat pagi semua. Pagi Pak Sonson. Sehat selalu. Sekarang lagi di Bandung. Saya kebetulan bisa bertatap muka dengan Pak Eko dan juga Ibu Yuli, setelah Pak Partono dan Ibu Sinda. Saya mau bercerita sedikit. Sebetulnya awalnya saya masuk ke grup ini itu awalnya hanya dari penyakit diabetes, dan saya tahu kena penyakit diabetes ini dari tahun 2007. Diabetes saya di 407. Nah, awalnya dari situ sih gitu. Padahal sebetulnya saya ada banyak penyakit bawaan dari sana. Penyakitnya ke satu, saya sudah terindikasi hepatitis B. Itu dengan dokter internis di sini, di Dr. Agustian di Sukajadi. Jadi saya sudah divonis hepatitis B. Beberapa kali di lab juga saya terkena. Kemudian saya juga sudah 2 kali di laser untuk batu ginjal. Nah, tapi kalau saya masuk ke dalam sini itu hanya berdasarkan penyakit diabetesnya awal. Dan syukur alhamdulillah dalam waktu kurang lebih satu minggu itu diabetes saya itu dari 407 langsung turun sekitar 150-an. Emang dari 150 ini turunnya lagi buat saya itu sedikit sulit, paling 1 poin, 2 poin gitu, 1 poin, 2 poin gitu. Tapi saya nikmati aja. Dan kemudian waktu itu mentor saya Bu Carkini bilang mungkin itu adalah gula darah yang sudah terindikasi di dalam tubuh. Nah, setelah GD saya bisa mencapai 2 digit beberapa kali, kemudian saya kemarin melakukan medical check up terakhir. Dan malah yang misalnya yang anehnya SGOPT saya bagus gitu ya, kemudian fungsi hati saya bagus, dan yang paling hebatnya lagi hepatitis B saya negatif. Saya tidak tahu dari mana itu faktornya, tapi saya yakin saya tidak minum obat apapun. Kemudian yang saya lakukan hanyalah PMB dan IF dan olah nafas yang diberikan oleh mobil.
Nah, begitu mungkin kesaksian saya yang emang alhamdulillah sudah bisa terbebas dari hepatitis B ini, dan batu ginjal saya juga sampai saat detik ini saya periksa sudah bersih juga, hilang kok. hilang alhamdulillah gitu ya. Dan ada ini yang kemudian saya ada satu lagi seperti yang baru tadi ngobrol saya dengan Ibu Dina yang kebetulan beliau itu di Cunimi juga. Saya itu punya ini ya, punya apa namanya, dekat anus ini kan saya dulu sedikit ambeien gitu ya. Jadi maaf ya, mungkin kalau emang ada yang sedikit jorok dan tidak nyaman mendengarkan, saya dulu ambeien. Ambeiennya emang tidak parah ya. Jadi cuma emang keluar. Nah, yang anehnya tuh di sebelah anus itu saya ada sering kayak bisulan. Benjol itu saya lupa waktu itu apa namanya gitu ya. Itu diprediksi bahwa karena orang yang ambeien itu susah keluarnya, kemudian sering apa ya, kalau orang Sunda nyeri ngahejeun, bahasa Indonesianya apa ya? Ngejen. Kalau ngejen ya, kalau bang. Nah, akhirnya ternyata terindikasi di sebelahnya lubang anus itu dia mencari lubang-lubang sendiri, sampai itu diprediksi oleh dokter itu bahwa itu adalah feses yang masuk juga ke situ, akhirnya menyebabkan bisulan, dan itu berdarah dan lumayan sakit gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah mengalami lagi bisulan itu. Tapi itu terus terang itu belum saya periksa ke dokter apakah itu udah baik, tapi saya yakin saya nggak pernah lagi berdarah di sebelah yang anus itu. Tadi baru hari ini sebetulnya ini yang saya udah tercetus setelah ngobrol sama Ibu Dina gitu. Begitu mungkin kesannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi yang saya baru tahu, selama ini saya menyembuhkan HbA1g alias hepatitis B ini hanya dengan pernafasan. Terbuktikan selalu. Tapi baru kali ini ada yang bicara mengenai hepatitis B bisa hilang dengan PMB. Itu luar biasa. Apa sih menurut Pak Sonson sendiri analisanya, Pak? Kalau seperti yang saya sering yang dari yang Pak Eko gitu ya, bahwa emang semua makanan penyakit itu adalah glukosa. Nah, kemudian namanya hepatitis B yang saya yakin itu adalah virus. Itu kan virus yang tidak akan sembuh dan nempel terus. Dan saya yakini bahwa yang yakini bahwa dengan meningkatkan pH itu virus itu akan hilang. Nah, terbukti juga sebetulnya baru-baru ini dalam waktu 1 minggu ini, kebetulan saya menunggu keponakan saya masuk ke rumah sakit dikarenakan DB. Saya harus menunggu anak tersebut karena ibu bapaknya terkena COVID. Secara manusiawi saya juga takut ya, karena saya menyadari bahwa saya COVID dan GD, walaupun saya bisa katakan untuk saat ini banyak stabil di 2 digit. Saya ke rumah sakit itu hanya keyakinan saya hanya menemani keponakan saya, yaitu adalah anak saya juga, dan saya bawa soda kue dan pH meter. Nah, itu yang saya yakini itu cerita itu menunggu keponakan saya di rumah sakit, saya emang soda kue, dan saya tiap hari diukur, alhamdulillah itu pH saya di antara 7,6 sampai 7,7. Dan itu saya yakin virus tidak akan masuk pada tubuh saya. Yang saya lakukan itu konsumsi soda kue dan olah nafas. Kalau olah nafas terus terang, olah nafas yang 9 repetisi yang pada umumnya untuk materi dasar, pada saat itu sudah saya lakukan, hanya saya lakukan olah nafas 200 kali. Pagi, siang, sore. Demikian Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Sonson. Jadi ini testimoni yang mengembirakan ya. Saya jadi punya wawasan baru mengenai bahwa hepatitis B itu salah satu penyakit yang rumit, di mana bentuk dari virusnya itu bersungut mirip kayak virus corona.
virus COVID. Jadi sangat sulit untuk dibasmi. Jadi ini adalah suatu wawasan baru yang saya terima. Ini kalau Pak Sonson nggak cerita tadi di mobil pada saat saya PCR, nggak ngerti saya cerita ini. Begitu saya dengar, dia bilang sikatnya harus ngomong nih, harus sehat saja itu. Kalau saya udah tahu Pak Eko. Udah tahu, kok bucarkin dulu saya nggak tahu sih. Terlibat ini Pak Eko, Bu Carkin ini termasuk kena terdakwa ini melindungi penyakit hepatitis Pak Sonson. Pak Sonson itu orangnya sangat mau belajar Pak Eko. Oh iya Bu. Sangat mau belajar, kemudian disiplin dan dari dulu masih sering chattingan, dan ketika beliau menceritakan ada hepatitis juga beliau menceritakan, dan kalau nggak salah di Facebook Pak Eko kan ada yang hepatitis gitu kan Pak? Ya betul. Nah itu. Tetapi itu hanya dengan latihan pernapasan saja Bu. Oh iya. Ini justru dengan PMB, soda kue dan juga masukkan gula darah rendah ternyata bagus sekali. Itu mendukung hipotesis saya bahwa memang virus hidup di pH rendah dan kita bisa habisi dia dengan pH tinggi. Ya Bu ya. Ya, sesuai ini hipotesa Pak Eko aja bahwa virus itu kan makanannya gula gitu. Jadi dengan PMB kita melaparkan virus, dan alhamdulillah ikut senang Pak Sonson. Ya. Pak Sonson, semua tertopang dengan hasil data lab ya Pak Sonson ya? Iya. Alhamdulillah Pak, ya betul lah, saya ada data labnya Pak. Oke, before after harus dipegang Pak Eko ya? Dan ini sebetulnya saya itu tidak mau testimoni ini kebetulan didorong sama Pak Eko. harus itu betul, tepat Pak Eko. Momennya saat ini tepat Pak Eko. Alhamdulillah Bu Sih, saya bisa ketemu tatap muka. Iya, tapi kok nggak ada yang ngalungin bunga ya Ibu? Pengennya ngalungin bunga gitu, tapi kan nggak ada kesempatan. Kok nggak ada yang ngalungin bunga sih? Presiden kita datang Pak Sonson yang enggak nyambut kalungan bunga, malah makan meter. Nyambutnya dengan yang lain Bu, nyambutnya dengan yang lain. Iya. Dengan hati. Oh iya, dikalungi hati itu pasti Bu, kalungan hatinya pasti. Cuman saya bersyukur Bu Carkini nggak emosi banget, nggak langsung ngerangkul Pak Eko gitu. Ada Bu, kemarin Pak Eko menang banyak itu kemarin. Iya kan? Menang banyak gimana Bu? Kemarin di rumah Bu Nggak jelas Niken. Bu Carkin ini Bu. Iya benar. Di rumah Bu Niken Pak Eko menang banyak Bu. Iya, saya pengen tahu Bu, Bunda Nini tuh nangis terus meluk Pak Eko gitu mestinya, nggak ada adegan itu. Nggak disut aja Bu, nggak disut. Oh nggak disut ya? Ya mungkin nggak disut. Oke, selamat Pak Sonson. Nah, ini bisa menjadi mentor, mungkin bisa menggantikan saya nih Pak Sonson, saya harap. Ya tambah dokternya Pak, Dokter Sonson ahli hepatitis ini. Saya kemarin udah ngomong ke Pak Eko kok, ketika Pak Eko ngomong Bu kita harus ada backup orang nih. Saya nyebut Pak Sonson loh Pak. Ya kan Pak Eko? Ya betul sekali. Oke, waktu sudah 10.17 lihat ini, tapi tetap aku minta bantuan dari Pak Eko nanti. Masih ada 2 orang, silakan Pak Freddy, ini waktunya untuk bersati. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk acara pagi ini. Saya hanya ingin berbagi cerita selama saya dalam perjalanan. Ini dari Magelang, Jogja, Jakarta, dan Bandung dalam waktu seminggu ini. Saya tadinya hanya berniat untuk menemui acara orang tua saya saat tahunnya, tapi nampaknya saya didaulat untuk datang ke kota mereka masing-masing ya, dan nampaknya emang tanggapannya luar biasa. Saya tunggu berbahagia ya, ternyata ilmu ini berguna buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semua sembuh kembali dan sehat kembali seperti sedia kala. Yang penting tekun dan sabar ya. Betul. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi. Saya berdoa untuk Anda Bapak Ibu selalu sehat. Terima kasih.